suatu masa yang telah lama dinantikan oleh banyak umat manusia, terutama mereka yang mempercayai nubuat akhir zaman, akan muncul seorang pemimpin yang disebut sebagai Imam Mahdi. Kisah kemunculannya tidak datang begitu saja, melainkan melalui rangkaian tanda-tanda yang telah diwariskan sejak berabad-abad silam melalui berbagai riwayat dan penjelasan para ulama terdahulu. Dalam bayangan umat yang merindukan keadilan dan kedamaian, Imam Mahdi hadir bukan sebagai tokoh biasa, tetapi sebagai sosok penyelamat yang akan membawa cahaya di tengah kegelapan dunia yang syarat dengan fitnah, kezaliman, dan kerusakan moral. Kemunculan Imam Mahdi diyakini akan terjadi di penghujung zaman, saat umat manusia telah lelah oleh perang dan pertumpahan darah, ketika kejujuran telah menjadi langka dan keadilan terasa semakin jauh dari jangkauan. Dalam situasi kacau balau itu, akan datang seorang lelaki dari keturunan langsung Nabi Muhammad dari jalur cucunya yang bernama Hasan. Ia akan bangkit bukan karena ambisi pribadi atau dorongan kekuasaan, tetapi karena perintah dan petunjuk dari Allah yang Maha Kuasa untuk mengembalikan keseimbangan dunia dan menegakkan kembali syariat yang telah lama ditinggalkan. Secara fisik, Imam Mahdi digambarkan memiliki ciri-ciri yang jelas. Kulitnya cerah bersih, wajahnya bercahaya, dan matanya bersinar tajam penuh wibawa. Hidungnya mancung dengan ujung yang sedikit melengkung, seperti hidung orang-orang mulia dari keturunan Arab. Di dahinya tampak jelas tanda seperti bintang yang bersinar, dan pada pipinya terdapat tahi lalat hitam yang khas. Giginya rapi dan berkilau saat berbicara, menunjukkan keindahan dan kerapian lisan yang senantiasa digunakan untuk kebenaran. Tubuhnya tegap dan berpostur gagah, mencerminkan ketegasan dan keberanian yang tak mudah goyah oleh intimidasi atau tekanan. Suaranya tegas, namun lembut saat berbicara kepada yang lemah dan tertindas. Setiap gerak-geriknya memancarkan ketenangan dan keyakinan, seakan-akan semesta pun tunduk pada langkahnya. Namun, kemunculan Imam Mahdi tidaklah mendadak atau tanpa pertanda. Sejumlah tanda-tanda besar akan mendahului kehadirannya, seolah menjadi pengingat bagi umat manusia untuk bersiap menyambut zaman baru yang akan datang. Di antara tanda-tanda tersebut adalah munculnya banyak fitnah di seluruh penjuru bumi, di mana yang batil tampak seperti kebenaran, dan yang benar justru dianggap salah. Akan banyak terjadi pertumpahan darah, perang saudara, dan huru-hara yang mengguncang negeri-negeri besar maupun kecil. Keadilan menjadi langka dan kezaliman merajalela. Para pemimpin dunia lebih mementingkan kekuasaan pribadi dibandingkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam masa yang penuh ketidakpastian itu, nama Imam Mahdi akan mulai terdengar meski ia sendiri belum menampakkan diri. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa sebelum Imam Mahdi muncul, akan terjadi perbedaan dan perpecahan yang hebat di antara umat manusia, termasuk di antara umat Islam sendiri. Sebuah suara dari langit akan terdengar menyebutkan namanya dan memerintahkan manusia untuk mengikutinya. Ini akan menjadi pertanda besar yang tak dapat dibantah oleh siapapun, sebab suara itu akan didengar oleh semua manusia, tanpa terkecuali dalam bahasa yang mereka pahami. Suara itu akan datang saat dunia dalam kekacauan, dan langit tampak mengguncang oleh kejadian-kejadian dahsyat. Imam Mahdi tidak akan langsung mengambil alih kekuasaan. Ia akan menolak untuk diangkat sebagai pemimpin, namun orang-orang saleh yang mengenalinya akan memaksanya untuk menerima tanggung jawab besar tersebut. Penobatan itu akan dilakukan di Mekah, di hadapan Ka'bah yang suci, setelah umat Islam mengalami kegoncangan besar dan kehilangan arah. Setelah diangkat sebagai pemimpin, Imam Mahdi akan memimpin pasukan kebenaran untuk menghadapi musuh-musuh keadilan, baik dari dalam maupun luar umat. Ia akan didampingi oleh orang-orang terbaik dari berbagai penjuru dunia, termasuk para ulama, pejuang, dan tokoh-tokoh yang telah lama merindukan tegaknya hukum Allah di muka bumi. Dalam kepemimpinannya, Imam Mahdi akan membawa keadilan yang merata. Harta akan dibagikan secara adil, sehingga tidak ada lagi orang yang miskin dan kelaparan. Kejujuran dan kasih sayang akan menjadi dasar utama dalam kehidupan bermasyarakat. Alam pun akan ikut bersaksi dengan menumbuhkan hasil bumi yang melimpah dan menghentikan bencana-bencana yang sebelumnya sering terjadi akibat dosa manusia. Dunia akan merasakan kedamaian yang selama ini hanya menjadi angan-angan. Kisah tentang Imam Mahdi bukan sekadar legenda atau mitos belaka. Ia adalah harapan nyata bagi mereka yang percaya bahwa kebenaran suatu saat akan kembali berkuasa. Ia adalah simbol dari janji Allah yang tidak pernah ingkar, bahwa di saat paling gelap akan datang cahaya yang menerangi seluruh penjuru bumi. Dan di balik kisah ini, tersimpan pesan bagi setiap manusia untuk tidak berputus asa, untuk tetap menjaga keimanan dan kebaikan. Karena suatu hari, saat dunia sudah terlalu letih,
Imam Mahdi akan datang dengan segala kemuliaan dan tugas sucinya untuk memimpin umat manusia menuju akhir zaman yang penuh cahaya. Setelah Imam Mahdi resmi diangkat sebagai pemimpin, babak baru dalam sejarah umat manusia pun dimulai. Kepemimpinannya tidak sekadar memperbaiki tatanan sosial dan politik dunia, tetapi juga membangkitkan kembali nilai-nilai spiritual yang telah lama ditinggalkan. Ia memulai tugasnya dengan menyerukan pertobatan massal, mengajak umat untuk kembali kepada kitab suci, dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan yang telah menjadi kebiasaan umum. Hukum ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu, baik untuk rakyat kecil maupun pemimpin. Tidak ada lagi orang yang bisa membeli hukum dengan kekayaan, dan tidak ada yang dipenjara hanya karena tidak punya kuasa. Imam Mahdi akan memimpin dunia dengan penuh hikmah, dan dalam prosesnya, ia akan bersekutu dengan Isa putra Maryam yang akan turun dari langit di masa kepemimpinannya. Pertemuan dua tokoh besar ini menjadi tonggak penting dalam sejarah akhir zaman, di mana keduanya akan bahu-membahu memerangi segala bentuk kezaliman, terutama menghadapi musuh besar umat manusia, yaitu Dajjal. Sosok Dajjal yang dikenal sebagai penebar fitnah terbesar akan muncul di tengah kekuasaan Imam Mahdi, membawa tipu daya luar biasa dan mengaku sebagai Allah. Banyak yang akan tertipu, termasuk sebagian orang berilmu yang hatinya lemah karena dunia. Namun, Imam Mahdi bersama Nabi Isa akan menghancurkan kekuatan Dajjal dan menegakkan kebenaran hingga akhir. Pada saat itu, bumi akan merasakan ketenangan yang belum pernah terjadi sejak ribuan tahun. Tidak ada lagi pertumpahan darah antar negara, tidak ada lagi penindasan oleh bangsa kuat kepada bangsa lemah, dan tidak ada lagi manusia yang kelaparan karena sistem yang zalim. Harta kekayaan akan mengalir dari satu wilayah ke wilayah lain, namun tidak ada yang mau menerima zakat karena semua orang telah hidup berkecukupan. Semua manusia akan saling menyayangi dan bekerja sama dalam kebaikan. Hubungan antarumat beragama membaik, dan manusia kembali menjalankan kehidupannya sesuai dengan fitrah kemanusiaannya yang murni. Masa pemerintahan Imam Mahdi tidak akan berlangsung selamanya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ia akan memimpin selama 7, 8, hingga 9 tahun. Namun, keberkahannya melebihi kepemimpinan yang berlangsung puluhan tahun. Setelah tugas sucinya selesai, Imam Mahdi akan wafat sebagaimana manusia lainnya, dan dunia perlahan akan menuju fase-fase akhir, sebelum datangnya hari kiamat yang sesungguhnya. Namun jejak langkah Imam Mahdi akan tetap hidup dalam ingatan umat manusia sebagai simbol kebangkitan spiritual dan keadilan sejati. Setiap orang yang hidup di masa kini yang belum melihat tanda-tanda besar tersebut tetap dituntut untuk bersiap. Bukan dalam bentuk persiapan fisik semata, tetapi dengan memperkuat iman, memperdalam ilmu, dan memperbaiki amal. Karena tidak ada yang tahu dengan pasti kapan Imam Mahdi akan muncul. Ia bisa datang di masa depan yang jauh, atau mungkin ia sudah berada di antara manusia saat ini, menunggu waktu yang tepat untuk menerima perintah dari Allah semesta alam. Demikianlah kisah panjang dan penuh makna tentang kemunculan Imam Mahdi, sosok yang akan menjadi cahaya di tengah kelamnya akhir zaman. Ia bukan hanya pemimpin bagi satu kaum, tetapi pemimpin seluruh umat manusia yang merindukan dunia yang adil dan damai. Kisah ini bukan sekadar untuk diketahui, melainkan untuk direnungkan, agar setiap kita tidak terlelap dalam dunia yang fana, dan tetap teguh menjaga iman hingga akhir. Setelah wafatnya Imam Mahdi, dunia tidak langsung memasuki kehancuran total. Namun tanda-tanda menuju hari kiamat akan semakin jelas dan tak terbantahkan. Wafatnya Imam Mahdi menjadi titik balik yang sangat besar, karena sosok pemimpin adil dan bijaksana yang selama bertahun-tahun menjadi pemersatu umat telah tiada. Kehidupan manusia masih berjalan, namun benih-benih perpecahan dan kegelapan perlahan kembali muncul dari celah-celah yang dulu telah ditutup rapat oleh ketegasan dan ketakwaan sang pemimpin akhir zaman itu. Dalam masa itu, Nabi Isa putra Maryam masih hidup, melanjutkan tugas sucinya. Ia akan memimpin dengan keluhuran dan penuh kelembutan. Kehadirannya membawa berkah dan kedamaian. Bahkan binatang buas pun akan hidup berdampingan dengan manusia tanpa rasa takut. Namun ketenangan tersebut bukan berarti dunia akan selamanya tenang. Setelah beberapa waktu, Nabi Isa pun akan wafat. Dan setelah kepergian dua tokoh besar ini, bumi kembali memasuki fase ujian berat yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Kekuatan jahat yang pernah dilumpuhkan oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa mulai bangkit satu persatu. Manusia kembali berpaling dari ajaran Allah, dan hawa nafsu menjadi pemimpin mereka. Kemaksiatan dan kezaliman merajalela tanpa batas. Perang kembali pecah di mana-mana, dan nyawa manusia tak lagi bernilai. Anak membunuh ayah,
saudara saling memfitnah, dan kaum yang lemah menjadi korban dari kekuasaan yang zalim. Bumi mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan parah, gempa demi gempa, tanah longsor, angin topan, dan banjir besar menghantam negeri-negeri. Seakan alam sudah lelah menjadi saksi kejahatan manusia. Langit mulai berubah, matahari terbit dari arah barat. Suatu peristiwa langka yang telah dijanjikan sebagai pertanda besar mendekatnya hari kiamat. Ketika itu terjadi, pintu taubat telah tertutup selamanya. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali kepada Allah bagi mereka yang selama ini menunda-nunda perbaikan diri. Al-Quran akan diangkat dari dada manusia. Tidak ada lagi yang mampu menghafalnya, bahkan halaman-halaman mushaf akan kosong tanpa huruf. Manusia yang tersisa hidup dalam kebingungan karena petunjuk telah benar-benar hilang dari bumi. Pada masa ini pula akan muncul binatang melata dari perut bumi yang akan berbicara kepada manusia, menandai siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Fenomena ini begitu mengejutkan dan luar biasa, menjadi bukti nyata bahwa hari pembalasan sudah diambang pintu. Lalu datanglah asap tebal yang menyelimuti seluruh bumi, membuat manusia tercekik, tidak bisa bernapas dengan leluasa, sebagai azab dari langit untuk mereka yang ingkar. Dan akhirnya, sangkakala pertama ditiup oleh malaikat, mengguncangkan seluruh semesta. Semua yang hidup akan mati. Gunung-gunung beterbangan seperti kapas, laut meluap, dan langit terbelah. Inilah klimaks dari sejarah umat manusia yang dimulai dari Adam dan berakhir di hari kiamat. Namun di balik semua peristiwa besar dan mengerikan itu, tetap ada cahaya harapan. Imam Mahdi dengan seluruh perjuangan dan pengorbanannya telah menjadi simbol nyata bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, walau dunia seolah sepenuhnya dikuasai kezaliman. Kisahnya menjadi pelajaran besar bagi seluruh generasi bahwa Allah tidak akan membiarkan umat manusia tersesat tanpa petunjuk. Maka, bagi setiap manusia yang masih hidup hari ini, kisah Imam Mahdi adalah panggilan untuk membenahi diri, memperbaiki niat, dan memperkuat keyakinan. Karena waktu tidak akan menunggu, dan tanda-tanda yang telah dijanjikan bisa datang kapan saja. Jangan sampai ketika kebenaran datang, hati sudah tertutup, dan pintu taubat telah terkunci. Setelah kehancuran besar melanda bumi dan kehidupan di atasnya lenyap karena tiupan sangkakala pertama, semesta memasuki fase hening yang panjang. Tidak ada satupun makhluk hidup yang tertinggal. Laut menjadi kosong, hutan-hutan tak berpenghuni, dan langit tidak lagi menaungi kehidupan. Alam semesta berada dalam kondisi menunggu sebelum akhirnya datang tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan kedua itu membangkitkan seluruh makhluk dari kubur mereka. Manusia keluar dari dalam tanah dalam keadaan bingung dan ketakutan. Mereka berjalan tergesa-gesa menuju padang mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh umat manusia dari zaman pertama hingga terakhir. Di padang yang luas dan panas itu, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada lagi kekuasaan, harta, atau kedudukan. Semua manusia berdiri dalam keadaan tanpa pakaian, tanpa alas kaki, dan dalam keadaan hina, kecuali mereka yang hidup dengan keimanan dan amal saleh yang tulus selama di dunia. Pada saat inilah peran Imam Mahdi kembali menjadi sorotan dalam sejarah akhir zaman, bukan sebagai pemimpin di dunia, tetapi sebagai salah satu hamba pilihan yang akan berdiri dalam barisan para pemimpin kebenaran. Ia akan menjadi saksi atas umat yang dipimpinnya bahwa ia telah menjalankan tugasnya sesuai perintah Allah. Ia akan bersama para nabi, para syuhada, dan orang-orang saleh di tempat yang mulia, dekat dengan arsy Allah. Manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan mereka, baik yang besar maupun kecil, baik yang mereka lakukan secara terang-terangan maupun yang mereka sembunyikan dalam hati. Buku catatan amal dibagikan, dan tidak ada satupun perbuatan yang luput dari catatan. Mereka yang pernah mendengar kisah tentang Imam Mahdi, namun mengingkarinya dan menolak kebenaran yang dibawanya, akan merasa menyesal. Namun penyesalan di hari itu tidak lagi berguna, karena waktu telah habis. Di antara lautan manusia itu, ada wajah-wajah yang bersinar karena cahaya iman. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti jejak para pemimpin kebenaran, yang setia dalam keimanan meskipun dunia menawarkan kesenangan yang menipu. Imam Semam Mahdi adalah salah satu pembawa cahaya itu, yang akan memberikan syafaat bagi sebagian umat yang berpegang teguh kepada kebenaran dalam masa paling sulit sepanjang sejarah. Hari itu, keputusan akhir ditetapkan. Surga dibuka bagi mereka yang layak, dengan segala kenikmatan yang tak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Mereka hidup kekal, tanpa rasa sakit, tanpa kesedihan, dan tanpa takut kehilangan. Di sanalah
Imam Mahdi dan para pengikutnya yang setia akan berkumpul kembali, merayakan kemenangan sejati atas kejahatan dan kesesatan yang pernah mendominasi dunia. Sebaliknya, neraka menjadi tempat bagi mereka yang selama hidupnya menolak kebenaran, menindas orang lain, menyebar fitnah, dan berpaling dari peringatan yang datang melalui para nabi, para rasul, dan pemimpin seperti Imam Mahdi. Mereka dibakar oleh penyesalan, namun tidak ada jalan keluar. Kehidupan mereka yang mewah dan angkuh di dunia berubah menjadi penderitaan abadi. Kisah Imam Mahdi bukan sekadar bagian dari sejarah atau nubuat yang hanya untuk diketahui. Ini adalah panggilan spiritual yang dalam bagi setiap manusia untuk membenahi dirinya, untuk hidup bukan hanya demi dunia yang sementara, tetapi juga untuk akhirat yang kekal. Ia adalah lambang harapan di tengah keputusasaan, simbol perlawanan terhadap kezaliman, dan cahaya penuntun menuju keselamatan. Setiap generasi punya pilihan, menjadi bagian dari kebangkitan kebenaran seperti Imam Mahdi, atau menjadi bagian dari kegelapan yang menolaknya. Dunia ini hanya sementara, namun keputusan yang kita ambil di dalamnya menentukan nasib kita selamanya. Dalam kelanjutan perjalanan besar menuju kehidupan abadi itu, setiap jiwa akan merasakan sendiri hasil dari apa yang telah ia usahakan. Mereka yang selama hidup di dunia menantikan dan mencintai kemunculan Imam Mahdi dengan penuh keyakinan dan kesetiaan akan mendapatkan bagian dari kemuliaan yang dibawanya. Imam Mahdi yang sepanjang hidupnya menjadi simbol kebenaran, kesederhanaan, dan keadilan akan diangkat derajatnya oleh Allah di antara orang-orang terpilih. Sementara itu, umat manusia akan menyaksikan sendiri bagaimana Allah menegakkan keadilannya. Tidak ada satupun ucapan yang luput, tidak ada perbuatan kecil yang terlewat, bahkan senyum yang tulus karena iman dan air mata yang jatuh karena takut kepada Allah. Semuanya dicatat dan diberi ganjaran. Sebaliknya, mereka yang menyebarkan kebohongan tentang akhir zaman atau menyesatkan manusia dengan pemahaman yang keliru demi keuntungan dunia akan menanggung akibatnya. Di tengah suasana pengadilan akhirat itu, para pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban ganda. Mereka bukan hanya bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, tetapi juga atas umat yang mereka pimpin. Imam Mahdi termasuk pemimpin yang akan selamat karena ia tidak pernah mengejar kekuasaan, tidak pernah tunduk kepada nafsu, dan tidak pernah menggunakan kedudukannya untuk kepentingan pribadi. Ia dipaksa oleh keadaan untuk memimpin, dan dalam kepemimpinannya, ia mengembalikan manusia kepada kebenaran dengan kasih sayang dan ketegasan. Ia menjadi saksi bagi umatnya, bahwa ia telah menyampaikan kebenaran, bahwa ia telah menegakkan hukum Allah dengan seadil-adilnya. Ia juga menjadi saksi atas penderitaan umat yang beriman, yang bersamanya berjuang melawan kezaliman dan fitnah besar akhir zaman. Setiap air mata dan darah yang tertumpah dalam perjuangan itu tidak akan sia-sia. Semuanya ditimbang dan dibalas dengan keadilan sempurna. Surga, yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan untuk mereka yang mengikuti jalan lurus. Mereka akan tinggal di taman-taman indah yang dialiri sungai-sungai bersama keluarga dan orang-orang yang mereka cintai yang juga beriman. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi perpisahan, tidak ada lagi ketakutan. Segala kenikmatan yang selama ini hanya diimpikan di dunia menjadi nyata di sana. Mereka akan berjumpa dengan para nabi, dengan para syuhada, dan dengan Imam Mahdi yang mereka cintai, dalam suasana penuh kedamaian dan kebahagiaan abadi. Sementara itu, bagi mereka yang hidup dengan kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran, yang mempermainkan agama demi kekuasaan dan kekayaan, neraka menjadi tempat tinggal mereka. Azabnya tidak pernah berhenti, dan penyesalan mereka tidak pernah cukup untuk menghapus dosa-dosa besar yang telah mereka lakukan. Mereka memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia agar bisa memperbaiki diri, namun tidak ada jalan kembali. Kisah Imam Mahdi dan semua peristiwa akhir zaman bukanlah sekadar dongeng atau mitos yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ia adalah pelajaran penting yang mengingatkan kita semua tentang tujuan hidup yang sesungguhnya. Dunia ini bukan tempat tinggal yang abadi, tetapi hanya persinggahan singkat menuju tempat kembali yang sejati. Oleh karena itu, setiap manusia harus mengambil pelajaran dari kisah ini, bahwa kebenaran akan selalu menang, walau sempat tertindas. Bahwa pemimpin yang adil akan dikenang dan dimuliakan, meski awalnya ditolak dan dikejar, dan bahwa janji Allah adalah pasti. Akhirnya, hanya dua pilihan yang tersisa bagi manusia, mengikuti jalan kebenaran atau tenggelam dalam tipu daya dunia. Kisah Imam Mahdi adalah ajakan untuk memilih jalan yang benar, bahkan jika itu sulit, bahkan jika itu membuat kita berbeda dari kebanyakan. Karena pada akhirnya, hanya mereka yang berjalan dalam kebenaran yang akan sampai ke tujuan.
Dalam kelanjutan takdir manusia menuju kesempurnaan kehidupan akhirat, kisah tentang Imam Mahdi tetap hidup sebagai bagian dari keagungan perjalanan iman. Meski ia telah lama tiada secara jasad, semangat, dan warisannya tidak akan pernah padam. Ia bukan hanya dikenang sebagai pemimpin besar akhir zaman, tetapi juga sebagai lambang perlawanan terhadap tirani, pelindung bagi yang tertindas, dan pelita bagi mereka yang nyaris kehilangan arah di tengah gelapnya dunia. Di dalam surga, para pengikut setia yang dulu pernah berdiri di sisinya di masa paling genting akan saling mengenali satu sama lain. Mereka saling bercerita tentang perjuangan panjang yang telah mereka lalui. Mereka mengenang hari-hari penuh ujian ketika dunia diliputi kekacauan, ketika fitnah Dajjal merajalela, dan ketika kebenaran terancam musnah oleh kekuasaan manusia-manusia lalim. Namun pada akhirnya, kesabaran dan keikhlasan mereka dibayar dengan kebahagiaan yang tak tergambarkan. Di sisi lain, di tempat-tempat yang penuh siksa, terdengar jeritan dan ratapan manusia-manusia yang dahulu menolak Imam Mahdi, mencibirnya, bahkan memusuhinya. Mereka baru menyadari bahwa kebenaran telah datang kepada mereka, namun mereka menolaknya hanya karena kesombongan dan cinta dunia. Mereka memohon diberi kesempatan kedua, namun Allah telah menetapkan bahwa dunia hanyalah tempat ujian satu kali. Waktu untuk memperbaiki diri sudah selesai. Mereka berkata, sekiranya kami dulu mengikuti jalan orang-orang yang benar. Namun penyesalan itu tidak bisa menghapus apa yang telah mereka perbuat. Kehidupan dunia yang mereka agungkan, istana, kekuasaan, kemewahan, pengaruh, semuanya telah sirna, berganti dengan penderitaan abadi. Mereka dahulu hidup dalam kelimpahan, tetapi tanpa rasa syukur dan tanpa ketaatan. Kini mereka harus menanggung balasan atas pilihan yang mereka buat. Sementara itu, Imam Mahdi duduk di tempat terhormat, dikelilingi oleh para syuhada dan orang-orang saleh. Ia melihat umat yang dahulu bersamanya kini tersenyum, menikmati kehidupan abadi di surga yang dijanjikan. Ia tidak pernah menganggap dirinya sebagai pahlawan. Ia hanyalah seorang hamba yang taat kepada perintah Allah, menjalankan tugasnya ketika dunia membutuhkan kehadiran seorang pemimpin sejati. Warisan Imam Mahdi adalah warisan tentang keberanian untuk tetap teguh dalam kebenaran, meski seluruh dunia memusuhinya. Ia mengajarkan bahwa keadilan bukan hanya konsep, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan dengan pengorbanan. Ia menunjukkan bahwa cinta kepada Allah harus lebih besar daripada cinta kepada dunia, dan bahwa ujian terberat adalah ketika kebenaran terlihat asing dan yang salah menjadi biasa. Kisah ini terus berlanjut, tidak dalam bentuk narasi sejarah, tetapi dalam kehidupan nyata setiap orang. Karena Imam Mahdi bukan hanya tokoh masa depan, ia adalah cermin dari perjuangan rohani yang harus dijalani oleh siapapun yang ingin berada di jalan yang lurus. Mungkin kita tidak hidup pada masa kemunculannya, namun setiap kita bisa memilih untuk menjadi bagian dari semangat yang ia bawa, memperjuangkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan menjaga kemurnian iman dalam hati. Setiap hari yang kita lalui adalah bagian dari rangkaian panjang menuju hari yang telah dijanjikan. Maka, marilah kita isi hari-hari itu dengan amal yang ikhlas, doa yang tulus, dan tekad untuk tidak koyah di tengah badai zaman. Karena, pada akhirnya, yang akan menyelamatkan kita bukanlah siapa kita di mata manusia, melainkan apa yang kita lakukan ketika kebenaran datang mengetuk pintu hati. Dan begitulah, kisah Imam Mahdi tidak hanya berakhir di gerbang surga, tetapi terus berlanjut dalam ingatan umat yang mencintai kebenaran. Setiap generasi memiliki tugas untuk menjaga warisan spiritual yang telah ditanamkan olehnya, yakni keberanian menolak kezaliman, keikhlasan dalam pengabdian, dan keteguhan untuk tetap berjalan di atas jalan yang lurus walau sendirian. Dalam kehidupan dunia yang terus berjalan menuju akhirnya, tanda-tanda akhir zaman semakin banyak terlihat. Dunia semakin bising oleh kegaduhan fitnah, kebenaran semakin sulit dibedakan dari kebohongan, dan manusia semakin terjerumus dalam cinta dunia yang melalaikan. Dalam kondisi seperti ini, semangat Imam Mahdi menjadi api kecil yang harus terus dijaga agar tidak padam. Ia adalah pengingat bahwa tidak peduli seberapa berat zaman, masih ada harapan selama manusia bersedia kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Anak-anak yang tumbuh di masa ini harus dikenalkan dengan kisah tentang Imam Mahdi, bukan hanya sebagai cerita heroik, tetapi sebagai pelajaran moral yang dalam. Mereka perlu tahu bahwa kejujuran, keberanian, dan keteguhan iman bukanlah nilai-nilai kuno, melainkan kebu Allah mutlak untuk menghadapi zaman penuh tipu daya. Para orang tua, para guru, para pemimpin harus menjadi jembatan antara generasi hari ini dan semangat kepemimpinan sejati yang pernah dibawa oleh Imam Mahdi.
Bahkan para ulama dan cendekiawan yang mengerti lebih dalam tentang makna wahyu dan tanda-tanda zaman punya peran penting untuk menghidupkan kembali kesadaran umat akan pentingnya bersiap menyambut fase akhir kehidupan dunia ini. Bukan dalam bentuk ketakutan semu, melainkan dalam bentuk pemurnian diri, memperbanyak amal, dan memperkuat tali ukhuwah sesama manusia. Karena pada hakikatnya, kemunculan Imam Mahdi bukan hanya milik satu kaum atau satu wilayah. Ia adalah pemimpin umat seluruh dunia. Keadilannya akan melintasi batas-batas negara dan suku. Ia akan mematahkan semua ideologi tirani dan menggantinya dengan sistem yang berlandaskan kebenaran ilahi. Oleh sebab itu, setiap umat manusia, dimanapun ia berada, harus membuka hatinya terhadap kebenaran ini. Namun, janganlah terjebak dalam menanti Imam Mahdi dengan pasif. Penantian yang benar adalah dengan membenahi akhlak, membersihkan niat, menjaga lisan, memelihara keluarga, dan memperbaiki masyarakat dari tingkat terkecil. Karena barangkali, kelayakan seseorang untuk menjadi bagian dari pasukan Imam Mahdi ditentukan oleh apa yang ia lakukan hari ini, di tempat dan waktu yang tampaknya jauh dari medan perjuangan Imam Mahdi, tetapi sebenarnya menjadi arena penentuan. Dan kelak, jika waktu yang dijanjikan telah tiba dan dunia menyaksikan kehadiran sang pemimpin terakhir yang penuh cahaya itu, maka hanya mereka yang bersih jiwanya, lurus hatinya, dan kukuh imannya yang akan mengenalinya. Sebab Imam Mahdi bukan datang untuk orang yang mencari dunia, tetapi untuk mereka yang mencari Allah dengan hati yang penuh kerinduan. Pada akhirnya, semoga kisah ini menjadi pengingat yang kuat bahwa dunia ini akan segera mencapai akhirnya dan bahwa kemenangan kebenaran telah ditentukan sejak awal. Tinggal bagaimana kita memilih untuk berdiri bersama kebenaran meskipun berat atau bersama kebatilan meskipun tampak mudah. Imam Mahdi telah menunjukkan jalannya. Kini giliran kita untuk menapakinya. Dan ketika waktu terus bergulir, setiap detik yang dilalui oleh manusia semakin mendekatkan mereka kepada fase akhir dari kehidupan dunia ini. Langit, bumi, gunung-gunung, lautan, dan segala yang ada di dalamnya telah mencatat sejarah panjang umat manusia. Sejarah yang penuh dengan pencarian, pengkhianatan, perjuangan, dan pengorbanan. Di dalam sejarah itu, peran Imam Mahdi bersinar sebagai mercusuar terakhir sebelum tirai dunia benar-benar ditutup. Namun penting untuk disadari bahwa kisah ini bukan sekadar rangkaian nubuat untuk diceritakan dari mulut ke mulut. Ia adalah bagian dari peringatan besar yang harus menggerakkan hati manusia agar tidak tertidur dalam kenyamanan duniawi yang menipu. Karena ketika zaman fitnah benar-benar menyelimuti bumi, saat kebatilan tampil dengan wajah kebenaran dan manusia tersesat di antara ribuan jalan gelap, hanya cahaya petunjuk ilahi yang dapat menyelamatkan. Imam Mahdi tidak akan datang untuk memuaskan rasa ingin tahu atau memperlihatkan keajaiban semata. Ia datang untuk membimbing, mengoreksi, dan memimpin umat yang siap menerima kebenaran tanpa syarat. Ia bukan utusan baru, bukan pula pembawa syariat baru, tetapi penerus amanah agung yang diwariskan oleh para nabi terdahulu. Ia memimpin dengan kekuatan iman dan bimbingan wahyu, bukan dengan taktik politik atau ambisi duniawi. Maka siapa saja yang ingin menjadi bagian dari gelombang perubahan besar yang akan ia pimpin, harus mulai membangun dirinya sejak sekarang. Meninggalkan kedengkian, menahan nafsu, menjaga kejujuran, dan membangun keberanian untuk berkata benar dalam keadaan apapun. Karena mereka yang lemah imannya dan rapuh jiwanya tidak akan mampu bertahan dalam ujian berat di masa kemunculannya. Akan datang masa ketika nama Imam Mahdi menjadi perbincangan hangat di seluruh penjuru dunia. Akan ada yang mengaku sebagai dirinya, akan ada yang menolaknya mentah-mentah, dan akan ada pula yang diam menanti kejelasan. Namun hanya mereka yang telah diberi ketajaman hati oleh Allah yang mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Mereka tidak terpengaruh oleh propaganda atau opini mayoritas. Mereka berpegang teguh pada cahaya iman dan petunjuk yang datang dari langit. Dan ketika Imam Mahdi benar-benar muncul, dunia akan melihat keadilan yang tidak pernah ada sebelumnya. Penindas akan ditumbangkan, orang-orang yang selama ini dihina akan dimuliakan, dan para pembohong yang hidup dengan topeng kebenaran akan dibongkar kebusukannya. Tidak ada tempat lagi untuk kemunafikan. Kebenaran akan berdiri sendiri, tidak butuh pembelaan, karena Allah akan menjadikannya nyata dan kuat. Namun, di balik semua itu, yang lebih penting adalah bagaimana setiap individu menyiapkan diri. Apakah kita akan menjadi bagian dari barisan yang menyambut Imam Mahdi dengan takbir dan air mata haru, atau justru menjadi bagian dari mereka yang memusuhinya karena tidak sanggup menerima perubahan yang ia bawa?